rekan-rekan, kita akan mulai dalam pertemuan khusus manajemen risiko. Untuk pertemuan kita kali ini adalah tentang judulnya mengidentifikasi dan menganalisis kontrol keamanan mitigasi risiko untuk part yang ke-8 bersama saya RSD Channel. Nah, topik kita hari ini adalah membahas tentang bagaimana pengendalian yang ada dan direncanakan. Itu yang pertama, rekan-rekan. Yang kedua, apa kategori kontrol yang berbeda yang ditentukan oleh NIST. Nah, apakah kontrol administratif itu? Yang keempat, kontrol teknis itu apa? Yang berikutnya, kelima, apakah kontrol fisik itu? Yang berikutnya, apa praktek yang terbaik untuk kontrol keamanan mitigasi resiko? Nah, pengantar yang akan kita lihat sebentar ini adalah atau introduksinya, yaitu tentang bagaimana kontrol mengurangi resiko. Di situ dinyatakan bahwa dengan kata lain, mengurangi atau menetralkan ancaman atau kerentanan ke tingkat yang dapat diterima. Kemudian yang kedua, kapan saja kita memungkinkan akan memilih kontrol yang ada itu sebenarnya. Kontrol yang direncanakan dan kontrol yang diperlukan atau sedang dipertimbangkan. Itu maksud dari pernyataan kedua. Nah, bagaimana dengan yang ketiga ini? Ada ratusan kontrol yang dapat kita terapkan di lingkungan apapun. Nah, saat mengevaluasi kontrol, sebaiknya mempertimbangkan kontrol dalam kategori yang berbeda. Jadi, seumpama kita meneliti di situ ada beberapa fitur, nah itu fitur-fitur itu kita bedakan masing-masing. Kemudian yang keempat, nah, singkatan dari NIST itu ini, rekan-rekan, yaitu The National Institute of Standard and Technology. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah Institut Nasional Standar dan Teknologi. Itu menerbitkan publikasi khusus SP 853, ya. Jadi isinya apa? Publikasi SP 800 NIST, SP 853 ini digunakan untuk toolsnya, nak. Ya, tools untuk menganalisa tentang manajemen risiko. Jadi isinya ini adalah dokumen mengelompokkan 18 kelompok kontrol menjadi 3 kelas. Jadi kalau nanti kalian mendapatkan info itu di Google searching, ya, di situ ada 18 dan dibagi dalam 3 kelas, yaitu teknis, operasional, dan manajemen. Nah, kemudian kita coba untuk memahami tentang kontrol di tempat. Nah, kontrol di tempat itu maksudnya apa? Nah, di sini kita bisa mengetahui yang pertama, when identifying, atau yang kita kenal dengan, atau kita terjemahkan, saat mengidentifikasi dan menganalisis kontrol keamanan, mitigasi resiko, itu kita perlu apa? Nah, ini sini bisa dinyatakan mengidentifikasikan apa yang kita kontrol di tempat, dipasang sistem operasionalnya, sehingga harus ada dokumentasi terkait yang mengidentifikasi tujuannya. Nah, kemudian di situ ada tertulis highlight biru. Ini bukan untuk mengatakan bahwa kita tidak akan mengganti kontrol yang ada di tempat. Ya, jadi kalian itu hanya tergantung pada apakah mereka ya memenuhi tujuan yang kita inginkan. Misalnya, mungkin ada perangkat lunak antivirus ya, AV yang diinstal pada sistem di jaringan kita. Namun, sistem kita itu mungkin telah terinfeksi oleh malware pada tahun lalu. Kita memutuskan untuk mengganti perangkat lunak antivirus dengan sesuatu yang dianggap lebih andal. Jadi maksudnya di sini untuk kontrol di tempat itu ya pada saat itu kita harus tahu, harus paham bahwa apa yang kita lakukan itu belum tentu safe. Dan kita harus memiliki katakanlah antisipasi lah, katakanlah seperti itu ya. Nah, kemudian tentang kontrol di tempat ini. Bagaimana dengan plan kontrol atau yang dikatakan di sini
diartikan sebagai kontrol terencana. Nah, dalam kontrol terencana ini, kontrol terencana adalah kontrol yang telah disetujui tetapi belum dipasang. Nah, ingat ya, kontrol yang telah disetujui tetapi belum dipasang. Jadi plan kontrol ini ya masih dalam draft lah, desain ya, dia masih digodok kan, dan itu belum disetujui ya, tapi sudah dipasang ya. Nah, dokumen perencanaan mengidentifikasi untuk apa kontrol tersebut dibeli dengan dokumentasi pendukung. Jadi dokumentasi perencanaannya itu sudah menunjukkan identifikasi kontrol-kontrol apa yang ada di sana. Nah, kemudian yang kedua, there are reason or control might, ada alasan mengapa kontrol mungkin belum diterapkan. Kenapa kok kontrol itu belum diterapkan ya? Itu pasti ada pertimbangan tertentu kan? Nah, di antaranya mungkin kontrolnya sudah dibeli, ya, tapi belum sampai. Yang kedua, mungkin kontrol telah tiba, tapi belum dipasang. Ada yang sudah dipasang, tapi belum diizinkan untuk diaplikasikan. Yang ketiga mungkin ya. Nah, jadi kalian itu masih dapat mengevaluasi keefektifan pengendalian yang direncanakan. Jadi ini tidak akan mudah karena apa? Kita hanya atau kalian dapat meneliti informasinya terlebih dahulu, gitu ya. Nah, bagaimana dengan kategori-kategori kontrol yang mungkin perlu kita pahami? Nah, di sini ada banyak sekali ya. There are hundreds, ada ratusan, bahkan ribuan jenis kendali keamanan. Untuk membuat jenis ini sedikit lebih mudah dipahami, kontrol keamanan memitigasi risiko dibagi menjadi beberapa kategori ya. Di antaranya di situ contohnya NIST, tahu ya NIST tadi ya? Ya. National Institute bla 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 ya. SP 853 itu tentang apa? Tentang kontrol keamanan yang direkomendasikan untuk sistem dan organisasi informasi federal. Nah, awas ya. Itu ya NIST SP 853, isinya itu. Namun, tetapi untuk Institut Standar dan NIST SP 853 yang revisi 3, nih, yang revisi 3, mana ya? Nah, ini dia. Itu mengidentifikasikan tentang 18 kelompok kontrol ini, melakukan kontrol ini menjadi 3 kelas yang tadi teknis, operasional, dan manajemen. Jadi ada revisinya, ada revisi dari NIST SP 853. Revisi 1, revisi 2. Nah, ini revisi 3-nya tuh baru ada pembagian ke dalam 3 kelas, yaitu teknik, operasi, dan manajemen. Kemudian yang berikutnya, informasi tentang metode implementasi. Nah, 3 metode implementasi digunakan untuk mengkategorikan kontrol. Metode yang digunakan adalah pengendalian administratif, pengendalian teknis, dan pengendalian fisik. Nah, contohnya apa sih Pak Resat kalau NIST SP 853? Contohnya seperti ini. Nah, di dalam NIST SP 853 tentu saja belum dibagi dalam beberapa yang lebih detail. Ini mungkin sudah revisi ya, karena sudah bagi dalam 3 kelas. Berapa sih? 18 ya? Coba kita hitung. Nah, 18 ya, benar ya? Dalam 3 kelas, berarti ini sudah revisi. Yaitu bagiannya diantaranya ada kontrol teknik, ada kontrol manajemen, ada kontrol operasi. Di dalamnya inilah yang nantinya akan dijadikan item-item variabel pertanyaan kuesioner, ya. Dan itu kita akan mencoba untuk memahaminya untuk bisa lebih mengetahuinya. Nah, kita akan mencoba untuk lebih jauh lagi tentang kontrol fungsi. Nah, kontrol fungsi ini yang kita perlu pahami adalah kontrol fungsi yang dimaksud apa ya. Yang pertama, beberapa kontrol diidentifikasikan berdasarkan fungsi yang mereka lakukan. 3 kelas besar kontrol mengidentifikasi fungsi kontrol. Dan mereka itu bersifat preventif, ya, pencegahan, detektif, ya, kemudian korektif. Detektif itu pencarian, ya, pembuktian lah katakanlah. Kemudian kalau preventif kontrol gimana? Jadi preventif kontrol ini yaitu berusaha untuk mencegah terjadinya resiko. Misalnya banyak tindakan yang diambil untuk memperkuat server bersifat pencegahan. Dan ini termasuk apa? Menonaktifkan layanan yang tidak dibutuhkan.
Ya, jadi kalau kita ada layanan yang tidak dibutuhkan, jangan di-open terus ya. Jika layanan atau protokol tidak ada di server, tidak bisa diserang. Jadi istilahnya kalau tidak ada layanan atau protokol itu nggak mungkin bisa diserang. Kalau ada bisa. Demikian pula memperbarui sistem dengan tambahan, kata tambalan ya, tambalan itu kayak bocor ditambal gitu ya. Adalah pencegahan jika diupdate, dipasang, serangan itu bisa ditolak ya. If the update install, the attack can succeed ya. Jadi serangan itu dapat ditolak ya. Nah, bagaimana dengan yang keempat tentang kontrol detektif? Maksudnya apa kontrol detektif ya? Kontrol detektif ini yaitu maksudnya tentang mencoba mendeteksi ya kapan kerentanan dieksploitasi. Jadi setiap sistem itu tidak mungkin tidak ada yang rentan. Pasti rentan. Hanya kita belum tahu. Nah, itu kapan bisa waktunya kapan dieksploitasi. Log audit dan jejak audit adalah contoh pengendalian detektif pasif. Saat log ditinjau, insiden tersebut dibongkar. Ya. Jadi kejadian dibongkar untuk dicek. Sistem detektif instruksi, IS, ya, intrusion detektif system, ingat ya, adalah contoh dikontrol detektif APIS IDS dapat meninjau log ya secara real time. Sehingga kalau kita tanpa IDS, intrusion detektif system, itu ada kemungkinan rentan untuk dieksploitasi oleh virus ya. Nah, ini memungkinkan untuk mendeteksi serangan ketika ini terjadi serangan yang masuk ke dalam komputer. Namun kalau ada IDS itu mampu dideteksi. Itu maksudnya detektif kontrol yang difungsikan oleh IDS. Kemudian yang berikutnya adalah kontrol korektif. Nah, kontrol korektif itu apa? Itu mencoba untuk membalikan efek masalahnya. Di korektif ya, membalikkan. Pemulihan file dan data koreksi adalah contoh dari kontrol korektif. Misalnya apa? Cadangan yang andal memungkinkan kita semua untuk memulihkan data jika satu rusak. Ya. Banyak kontrol korektif jika dipertimbangkan adanya kontrol pemulihan. Ya, jadi yang di bagian ini adalah maksudnya seperti itu. Nah, kita akan mencoba untuk memahami contoh-contoh pengendalian administrasi. Nah, di sini ada contoh-contoh pengendalian administrasi. Di antaranya maksudnya pemahamannya apa? Kontrol administrasi mengacu pada dokumen tertulis yang digunakan. Organisasi untuk keamanan, ini adalah arahan dan re-manajemen senior. Jadi kalau kita berada di suatu institusi berarti selalu ada struktural. Kalau di tempat tersebut pasti ada senior. Dan kalau di situ ada manajemen, maka manajemen senior. Nah, di situ akan dilakukan, mereka memberikan arahan, yaitu manajemen senior memberikan arahan tentang bagaimana menangani keamanan dalam organisasi. Nah, bagian berikut ini memberikan contoh beberapa kontrol administrasi umum dalam kategori. Pertama, kebijakan dan prosedur. Yang kedua, rencana keamanan. Ya, di antaranya DRP, BCP, rencana cadangan, rencana tanggap, insisten. Yang ketiga adalah pertanggungan, insurans. Ya, tanggungan istilahnya. 4, pemeriksaan latar belakang, aplikasi kartu kredit. Kemudian yang kelima, program pencegahan kehilangan data itu biasanya untuk kehilangan kerahasiaan, korupsi. Yang keenam, kesadaran dan pelatihan. Yang ketujuh, aturan perilaku, adanya privacy, daftar aktivitas yang dibatasi, dan kredensial. Kemudian ada pengujian perangkat lunak, gitu ya. Nah, di sini contoh untuk pengendalian teknisnya seperti apa. Jadi untuk contoh pengendalian teknisnya itu seperti ini rekan-rekan, yaitu dalam definisi dulu kontrol atau teknis adalah alat perangkat lunak yang mengotomatisasi perlindungan. Nanti secara otomatis itu langsung memberikan perlindungan, tapi dia berupa perangkat lunak. Ini sangat berbeda dari kontrol administratif. Sebaliknya, ya, ini in contrast, kan
Sebaliknya, in contrast, sebaliknya, kontrol teknis itu diberlakukan dengan menggunakan teknologi. Misalnya, kita dapat membuat kebijakan penegakan sandi di banyak sistem. Kebijakan kata sandi dapat menetapkan bahwa kata sandi harus kuat. Kata sandi yang kuat, password, memiliki setidaknya 8 karakter dan merupakan campuran huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter khusus. Kebijakan juga dapat menentukan perubahan sandi setiap 30 hari. Jadi kalau kalian memiliki suatu akun yang memiliki username dan password, wajib untuk di-refresh. Bagian ini menyajikan contoh kontrol teknis lainnya, yaitu termasuk apa aja. Pertama, ini logon identifier itu apa sih Pak Resat? Jadi pengenal logon. Yang kedua, batas waktu sesi. Yang ketiga, log sistem dan jejak audit. Yang keempat, pemeriksaan jangkauan data dan kewajaran. Yang kelima, firewall dan tabel router. Yang keenam, enkripsi. Yang ketujuh, infrastruktur kunci publik. Ya, nah itu contoh kontrol teknisnya. Dan ini adalah bagian menyajikan contoh kontrol teknis lainnya. Oke, nah kita akan coba untuk melihat ini beberapa gambar akan kita lihat. Contohnya pengenal logon itu seperti apa, ya. Di sini kita bisa melihat pengenal logon itu seperti ini, logon identifier, pengenal logon, ya. Ada subjeknya, ya. Kemudian privilege-nya seperti ini, ya. Nah, log name-nya apa, ya, source-nya dari mana. Ini contohnya pengenal logon. Ini contoh kalau sesi timeout. Ya. Sesi timeout itu biasanya diinfokan apabila sudah melebihi batas waktu akses. Seumpama masih di akses, maka sesi timeout ini biasanya tidak aktif. Tapi kalau kita sudah tidak akses itu sekitar beberapa detik, ya misalnya, itu nantinya perlu diinfokan kepada pemakai bahwa ada waktu yang sudah dibatasi untuk akses. Jadi harus log on lagi. Ya, ini contohnya. Kemudian sistem lognya itu seperti ini, catatan sistem. Jadi ini contoh-contoh ya rekan-rekan. Kemudian bagaimana kita melihat pemeriksaan rentang data dan kewajaran. Contohnya seperti ini. Nah, ini contoh untuk firewall dan routernya. Ya, seperti yang pernah waktu lalu kita diskusikan untuk internet, sebelum masuk ke bagian internal internet itu ada yang memfilter untuk antivirus dan yang lain. Kemudian baru router. Router itu cabang. Router itu bisa memberikan ke subnet 1, bisa memberikan ke subnet 2, subnet berapapun. Nah, nanti di subnet 1 harusnya tidak langsung internal network ya, tapi ada firewall lagi kalau ingin lebih kuat. Di mana pada saat di sini? Ya, di subnet 1 di sini harus ada firewall, harusnya. Termasuk juga di sini ada firewall. Supaya nanti ketika masuk firewall, set ya, router masuk lagi di filter lagi. Jadi nanti dia aman untuk masuk ke server yang utama, ya. Nah, enkripsi itu seperti apa pada saat enkripsi ini merubah data password. Biasanya password yang dienkripsi. Nah, ketika dienkripsi, maka orang-orang yang jahil, ya, yang tidak benar, itu mencoba untuk masuk. Nah, apa lawan kata dari enkripsi? Kalau enkripsi kan membuat simbol yang wajar menjadi tidak wajar. Nah, lawannya apa? Lawannya adalah deskripsi. Ya, inputan tidak wajar menjadi outputan wajar dan itu dibaca oleh orang lain. Nah, infrastruktur kunci publik. Nah, maksudnya apa? Infrastruktur kunci publik itu artinya infrastruktur kunci publik itu dibuat untuk memberikan apa sih? Untuk memberikan dukungan untuk sertifikat. Nah, infrastruktur kunci publik atau yang kita singkat dengan PKI memiliki beberapa elemen. Namun, tujuan semua elemen berpusat pada sertifikat. Beberapa elemen PKI atau infrastruktur kunci publik adalah otoritas sertifikasi. Ya, otoritas sertifikasi,
Ya. Yang kedua, sertifikat. Yang ketiga, kunci publik dan kunci private yang terakhir ya. Jadi contohnya di sini seperti ini, PayPal ya. Nah, masuk ke contoh pengendalian fisik. Nah, contoh pengendalian fisik ini adalah melindungi lingkungan fisik. Mereka mencakup atau mereka ini yaitu lingkungan fisik itu mencakup dasar-dasar kunci untuk melindungi akses ke area aman. Mereka juga mencakup pengendalian lingkungan. Mereka itu ini ya, pengendalian fisik ya rekan-rekan. Mencakup pengendalian lingkungan dan bagian ini menyajikan contoh kontrol fisik di antaranya. Pertama, satu, pintu terkunci ya. Ya, pintu terkunci, kemudian penjaga, kemudian lock akses dan televisi sirkuit tertutup ya. Ya, artinya apa? Kalau rangkaian tertutup berarti dia bisa jalan ya atau mengalir. Nah, yang kedua, deteksi dan pemadaman kebakaran. Yang ketiga, deteksi air. Yang keempat, deteksi suhu dan kelembapan. Yang kelima, pembumian listrik dan pemutus sirkuit ya. Dan ini saya berikan contoh kalau kayak apa sih? Kita melihat kunci pintu terkunci dengan kartu akses, kemudian deteksi kebakaran. Nah, kita masuk ke bagian ini, yaitu contoh untuk sistem AC di ruangan server, ya. Ke nantinya bisa mengalir semua udara yang melalui perlengkapan ini, ya. Dan itu dipompa menuju ke area lantai atasnya. Oke. Jadi ini contoh sistem AC di ruangan server. Di sini kita bisa melihat konfigurasi pusat datanya. Ya. Bayangkan. Nah, kemudian bagaimana praktek terbaik untuk kontrol keamanan dalam mitigasi risiko? Ya, berikut ini mengidentifikasi beberapa praktek terbaik yang dapat kita ikuti saat mengidentifikasi kontrol keamanan mitigasi risiko rekan-rekan. Yaitu pertama, memastikan kontrol efektif. Bagaimana cara memastikan kontrol itu efektif? Ensure the control is effective. Bagaimana caranya? Ya pertama, atau yang itu artinya yaitu dengan cara kontrol harus dapat mengurangi atau menghilangkan ancaman atau kerentanan. Itu yaitu identifikasi kerentanan dan ancaman. Itu dilakukan dengan apa? Mencegah, memulihkan, dan mendeteksi peristiwa. Nomor 2, tinjau kontrol di semua area. Ya, artinya apa? Artinya tinjau kontrol administratifnya, teknisnya, fisiknya. Dan itu sangat mudah untuk fokus pada kontrol di satu area dan mengabaikan kontrol di area lain. Jadi, biasanya dia dibagi tugas ya, kan? Yang ketiga, tinjau kelas NIST SP 853-nya. Kelas ini yang 3 kelas tadi memberikan pemeriksaan yang apa? Sangat baik untuk menentukan apakah kontrol diharapkan di seluruh infrastruktur TI. Ya. Yang keempat, ulangi penilaian risiko jika kontrol diubah. Jadi kalau ada perubahan kontrol, ya diulang lagi. Ingatlah bahwa penilaian risiko dilakukan pada suatu titik tertentu, kan? Jika kontrol diubah, maka kalian perlu mengulangi penilaian risiko menggunakan kontrol baru. Ya, berarti mantrisnya dia terhitung tiap hari. Sehingga ketika dia melakukan update sistem, maka si bagian mantris itu juga akan turun untuk mengecek sejauh mana kerentanan ancaman yang sistem itu alami selama mempergunakan sistem yang lama. Gitu ya. Nah, ini sudah selesai rekan-rekan. Jadi kita sampai di pertemuan ke-8. Sampai jumpa di pertemuan Mandis 49.